Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejenak sebelum kita membaringkan tubuh kita di peraduan malam, marilah kita mendengar firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang memelihara hidup kami sepanjang hari ini. Di sore malam hari ini Tuhan, kami mau beristirahat malam. Sebelumnya kami mau mendengar firman-Mu untuk meneguhkan kami dalam pemeliharaan. Terima kasih, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini sesuai dengan Almanak AKBP adalah dari 2 Korintus 9 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan malam ini adalah dari ayat 3 dan 4. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Jangan didapati kamu belum siap sedia. Tidak jarang terjadi, Bapak Ibu Saudara, sudah janjian dengan teman untuk jalan bersama, tetapi ketika tiba waktunya, ternyata dia belum benar-benar siap sedia. Dan tentunya ketika kita tiba di tempatnya, pasti ada rasa kesal. Karena kesalnya bisa saja jadi ditinggalkan, tidak bareng lagi mereka. Dan bukan hanya ditinggalkan, kalaupun dia menyusul datang, kemungkinan besar tidak bisa ikut lagi karena kegiatan yang mau diikuti telah usai. Rasul Paulus sangat bangga atas pertumbuhan jemaat di Korintus, sehingga dia menceritakannya kepada jemaat lain seperti jemaat di Makedonia. Dia juga mengharapkan partisipasi mereka membantu jemaat di Yerusalem yang pada saat itu sedang menderita. Mengantisipasi agar tidak sia-sia segala kebanggaan dan pesan itu, mereka diingatkan supaya siap sedia ketika dia bersama dengan orang Makedonia datang menjemputnya. Jika tidak siap sedia, maka Paulus dan temannya sekerja, bahkan mereka sendiri, pasti akan merasa malu. Sebab orang Makedonia bisa kecewa melihat jemaat Korintus jika tidak siap sedia. Sebab mereka tahu sesuai pemberitaan Paulus, jemaat itu adalah jemaat yang rela hati memberi. Padahal kenyataan tidak demikian. Perhatikan efeknya, Bapak Ibu Saudara. Bagi yang memberitakan kerelaan hati itu akan malu. Orang yang diberitakan rela hati itu pun akan malu. Dan bagi yang mendengar dan ingin melihat kerelaan hati itu sendiri pun menjadi kecewa. Sebab faktanya tidak siap sedia. Akan tetapi pasti ada satu pihak lain lagi yang kecewa
bahkan geram barangkali melihat fakta seperti ini. Inilah yang sering kita tidak perhatikan dengan baik. Siapakah itu? Yaitu Tuhan kita sendiri. Di mana disebutkan Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Dia tahu bahwa kita mengecewakan banyak orang. Dia tahu bahwa kita tidak seperti yang diharapkan atau yang diberitakan. Belajar dari itu semuanya, saudaraku, bagi kita pun yang sedang menantikan kedatangan kembali Kristus ke dunia ini, renungan ini menjadi peringatan juga agar kita siap sedia. Jangan dijumpainya kita tidak siap sedia, agar dia dan kita tidak merasa malu. Tentu Kristus akan malu jika kita tidak siap sedia ketika dia datang. Sebab jauh-jauh hari, bahkan tiap hari dan istimewa di masa minggu-minggu Advent, kita selalu diingatkan agar tetap siap sedia. Gereja pun akan dipermalukan yang punya tugas mengajar dan mengingatkan warganya. Padahal ketika dia datang nanti, kita tidak siap sedia. Ingatlah bahwa Tuhan melalui firman dan gerejanya selalu mengingatkan kita semua agar siap sedia. Sikap siap sedia seperti tentara itu sudah ditanamkan dalam semua aspek kehidupan orang Kristen. Memberitakan firman saja pun kita harus siap sedia, entah bagaimana situasinya, baik atau buruk waktunya. Memperhatikan dan membantu orang yang butuh bantuan pun orang Kristen diajarkan harus siap sedia membantunya. Termasuk untuk panggilan menjadi pelayannya pun harus siap sedia. Sobat Renungan Malam Shalom, bagaimana sekarang? Sudah siap sedia untuk semua tugas yang diberikan Tuhan kepada kita semua? Periksa dengan teliti. Mana tahu masih ada yang belum dipersiapkan dengan baik. Pastikan juga kita masing-masing siap sedia menyambut kedatangan kembali Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Kami puji Engkau Bapa yang tetap setia, penuh kasih di tengah-tengah kehidupan kami ini, mengingatkan kami supaya kami tetap siap sedia di dalam penantian akan anak-Mu Yesus Kristus. Dan karena itulah kami mohon kiranya Roh Kudus menggerakkan hati kami untuk terus menerus siap sedia dalam tugas tanggung jawab kami di dunia ini. Juga kesiapsediaan menantikan kedatangan kembali anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Malam ini kami mau serahkan diri hidup kami ke tangan-Mu. Dalam peraduan malam kami, lindungi kami ya Tuhan. Berkati kami dan beri kami kekuatan yang baru, sehingga esok pagi kami juga segar memulai tugas-tugas kami. Dan kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang kurang sehat dan karenanya harus dirawat di rumah atau di rumah sakit. Berkatilah mereka dan segala pengobatan, istirahatnya, makanannya Tuhan. Melaluinya mereka memperoleh kesembuhan. Terima kasih Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.